Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Rahmawan, SKG, guru PAI di SDIT Al-Kahfi Ciracas, sekaligus mahasiswa PPG Batch 3 LPTK UIN Syarif Hidayatullah dengan nomor induk mahasiswa 425001061. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktikum pelajaran di SDIT Al-Kahfi pada kelas 5 dengan tema Asmaul Husna, Al-Qawi dan Al-Qayyum. Selamat menyaksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, everyone, how are you today? Oke, Masya Allah. Alhamdulillah ya, sehat semua. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran PAI pada hari ini, kita awali terlebih dahulu dengan baca doa ya. Let's start our lesson today with reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. And reciting dua before study. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin alamin. Baik teman-teman, hari ini kita belajar PAI kembali dan kita sudah masuk ke bab kedua, gitu ya, tentang apa teman-teman? Asmaul Husna. Oke, Masya Allah, Asmaul Husna. Nah, sebelum kita lanjutkan tentang pelajaran Asmaul Husna pada hari ini, teman-teman di sini ada yang tahu nggak Asmaul Husna itu apa? Oke, nama-nama baik Allah gitu. Ini kalau namanya diulang jadi 2 kali berarti namanya ada banyak ya, nggak cuma 1 gitu ya. Emang ada berapa nama baik Allah? Oke, Masya Allah, 99, betul. Nah, jadi kalau ditambahin sama nama Allah itu sendiri berarti jadi 100 tuh. Gitu. Iya, karena kan 99 itu nama selain Allah gitu ya. Jadi Allah punya nama 99 selain nama yang disematkan sering kita sebut Allah itu gitu. Jadi kalau sama nama Allahnya sendiri jadi 100 gitu. Baik, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini tentang Asmaul Husna, nah kita baca Asmaul Husna dulu ya gitu. Jadi biar kita review sedikit nih tentang Asmaul Husna itu apa aja sih. Sebentar, biar enak kita pakai musik. Ya Rahmanu ya Rahim, ya Maliku ya Kudus, ya Salamu ya Mu'min, ya Muhaimin ya Aziz, ya Jabbar ya Mutakabbir, ya Khaliqu ya Bari', ya Musawwir ya Muhtar, ya Qaharu ya Wahhab, ya Razaqu ya Fattah, ya Alimu ya Khabir, ya Basitu ya Khafid, ya Rafi'u ya Mu'iz, ya Muzillu ya Sami'a, ya Basiru ya Hakam, ya Adlu ya Latifu, ya Khabir ya Alim, ya Azimu ya Ghafur, ya Syakuru ya Ali, ya Kabiru ya Hafiz, ya Muqitu ya Hasib, ya Jalilu ya Karim, ya Baqibu ya Mujib, ya Wasi'u ya Hakim, ya Wadudu ya Majid, ya Ba'isu ya Syahid, ya Haqqu ya Wakilu, ya Qawiyu ya Matin, ya Waliyu ya Hamid, ya Musiyu ya Mubdi, ya Mu'idu ya Muhid, ya Mumitu ya Ayyub, ya Qayyumu ya Wajid, ya Majidu ya Wahid, ya Ahadu ya Somad, ya Qadir ya Muqtadir, ya Muqadim ya Muakhir, ya Awalu ya Akhir, ya Zahir
ya Tawwab, ya Muntakim, ya Afu, ya Rauful Malikal Mulk Dzul Jalali wal Ikram, ya Muqsitu, ya Jami', ya Ghaniyu, ya Mughni, ya Mani'u, ya Barru, ya Nafi'u, ya Guru, ya Hadi, ya Badi'u, ya Baqi, ya Warithu, ya Rashidu, ya Sabur, Azza Jalla Dzikruhu, Azza Jalla Dzikruhu. Oke, alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Sebentar. Nah, jadi teman-teman, Asmaul Husna tadi yang kita baca ada berapa tadi? 99. Tapi yang kita pelajari hari ini nggak semuanya, gitu ya. Jadi cuman 2 aja, gitu. Yang pertama itu adalah Al-Qawi, yang kedua adalah Al-Qayyum, gitu. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak teman-teman? Al-Qawi itu apa? Maha kuat atau maha berdiri sendiri? Maha kuat. Oke, Al-Qayyum? Oke, maha berdiri sendiri, atau bisa juga maha mandiri juga bisa, gitu ya. Jadi 2 ini. Oke, sebelum kita lanjutkan ke pembahasan tentang Al-Qawi dan Al-Qayyum, nah, Mr. Arif mau nanya dulu ke teman-teman tentang menurut teman-teman itu siapa sih manusia paling kuat yang teman-teman tahu? Itu boleh tokoh fiktif, misalnya Avengers, atau yang beneran ada, memang pernah hidup atau sekarang ada, gitu. Misalnya yang dia yang mendapatkan Nobel orang terkuat di bumi, nah, kan ada tuh. Nah, bebas. Nah, menurut teman-teman siapa? Alfi, dan udah ngangkat tangan duluan dari tadi. Hulk. Oke, ini dari Avengers nih. Oke, si Zafran. Siapa? Siapa? Roka. Roka tuh siapa? Mister nggak tahu. Roka gitu. Itu orang. Oh, kartun. Ya, Azam. Thanos. Oh, Thanos. Gitu. Apa Darel? Iron Man. Gitu. Siapa Raisya? Bobo Boy. Oh, kekuatan petir ya. Siapa? Agent Ali. Oke, itu tokoh-tokoh fiktif. Kalau yang tokoh nyatanya kira-kira siapa? Nah, coba yang akhwat. Nadia. Nabi Daud. Oke, Nabi Daud tuh yang dia mukjizatnya apa, teman-teman? Bisa meleburkan besi gitu, cuma pakai tangan kosong gitu ya. Kalau orang tuh ngeleburin besi harus pakai api, nah beliau tuh cuma pakai tangan kosong. Nah, Vio, Nabi Nuh. Nah, Nabi Nuh dia itu buat apa dia? Membuat kapal besar. Itu yang di zamannya itu nggak ada kapal sebesar itu. Bahkan mungkin kapal belum ada saat itu. Gitu. Tapi dia bisa membangun kapal di atas bukit, coba tuh. Bawa kayunya gimana coba? Nah, Enver, siapa lagi? Nabi Musa. Nabi Musa tahu nggak teman-teman kekuatannya kayak gimana? Oke, itu dari tongkatnya. Tapi ada kekuatannya sendiri Nabi Musa nih, yang itu bukan mukjizat, tapi itu emang beneran kekuatan Nabi Musa. Allah sematkan itu di dalam tubuhnya Nabi Musa sendiri. Dia apa, Raisya? Oke, itu salah satu mukjizatnya. Tapi ada yang menunjukkan Nabi Musa itu kuat banget. Ketika Nabi Musa itu berselisih sama orang Mesir, gitu ya. Nabi Musa itu mukul orang Mesir, sekali pukulan meninggal. Itu beneran. Gitu. Makanya setelah peristiwa itu Nabi Musa itu dikejar-kejar sama tentaranya kerajaan Mesir. Itu kenapa dia dikejar-kejar waktu itu belum jadi nabi, bukan karena dia itu menyebarkan agama Islam, bukan, tapi karena dia itu dikejar-kejar sudah membunuh orang Mesir tuh. Akhirnya dia pergi dari Mesir ke kota yang namanya Madian. Nah, itu salah satu bagian dari Nabi Musa, kisahnya Nabi Musa ya. Bukan Madinah, Madian. Kalau Madinah itu di Arab gitu. Ini Madian. Nah, kita lanjutkan ya, Qawi sama Al-Qayyum gitu ya. Nah, kita lanjutkan ke sebelum kita bahas tentang lebih jauh tentang Al-Qawi dan Al-Qayyum. Nah, di sini ada 2 gambar. Nah, teman-teman, di sini ada 2 gambar. Mr. Arif coba gambarkan secara umum tentang gambar ini. Yang pertama di sini ada kakek-kakek yang badannya lemah, itu terus dia sedang dibantu dengan oleh anak muda yang
tubuhnya masih sehat, masih kuat gitu ya. Nah, di sebelahnya ada anak yang lagi merapikan tempat tidur gitu. Nah, kira-kira teman-teman, ini kan yang satu menunjukkan tentang kekuatan yang menolong orang yang lemah gitu. Kalau ini menggambarkan tentang sikap apa nih? Mandiri. Oke. Nah, teman-teman ada yang mau bertanya atau menyampaikan pendapat tentang dua gambar ini? Ya, silakan Rakan dulu. Kenapa kita harus rapiin tempat tidur padahal nanti dipakai lagi? Oke, kenapa harus merapikan tempat tidur? Padahal nanti dipakai lagi tuh buat tidur lagi nanti malamnya ya. Nanti Mister Arif jawab. Coba Zafran. Kenapa kita harus merawat kakek? Oke, kenapa kita harus menolong kakek-kakek yang lemah ini nih ya? Gitu ya. Oke, sekarang Mister Arif coba gambarin tentang dua gambar ini nih ya. Kenapa kita merapikan tempat tidur, padahal nanti kita pakai lagi berantakan lagi gitu ya. Gitu. Nah, sama kayak misalnya teman-teman habis minum pakai botol atau pakai gelas. Teman-teman selesai minum tuh udah seharian dipakai itu gelasnya atau botolnya, terus pas udah pulang sekolah botolnya dicuci lagi nggak? Biasanya iya, walaupun mungkin sebagian ada yang nggak dicuci. Nah, kenapa dicuci lagi padahal besok mau dipakai lagi? Gitu. Biar bersih gitu. Karena bisa jadi ada kuman-kuman yang kita nggak tahu di dalamnya. Nah, kalau di tempat tidur gitu, ini salah satunya itu adalah supaya tadi tuh kalau misalnya kita tidur tuh bisa jadi di situ ada yang nempel di badan kita, terus nempel di kasurnya gitu. Kita rapihin biar juga kenapa? Biar kamar kita itu kelihatan rapi, tapi poin intinya tuh sebenarnya bukan ada di situ, ada di kedisiplinan. Kalau dia itu punya kebiasaan yang bersih, kebiasaan yang rapi, maka nanti sampai dewasa itu dia punya cara berpikir yang baik, cara berpikir yang sistematis gitu. Dia lebih mudah untuk berpikir tentang sesuatu hal di kepalanya gitu. Orang-orang yang cara hidupnya itu baik dan bersih itu kayak begitu tuh. Gitu. Jadi kebersihan, kerapihan, kedisiplinan kita bakal berpengaruh terhadap cara berpikir kita. Nah, maka orang-orang yang cerdas, orang-orang yang dia itu pintar, nah biasanya ya, walaupun ada juga bisa jadi yang dia itu kotor, nggak disiplin tapi pintar gitu. Tapi umumnya yang pintar itu dia itu punya kebiasaan yang baik, gitu ya. Nah, kalau ini kenapa kita harus nolong kakek-kakek? Nah, Mister mau tanya. Kita semua di sini menurut teman-teman bakal kuat terus nggak? Ada nggak saat-saat kita nanti bakal lemah? Ada. Kalau kita dalam kondisi lemah, kita senang nggak ditolong sama orang? Senang. Nah, itu salah satu hal kenapa kita perlu nolong orang, karena kita juga senang ditolong sama orang, gitu ya. Tapi di sisi lain kita nolong orang bukan biar dibilang orang yang suka penolong, supaya kita ini ikhlas aja tuh dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala dan mencontoh Rasulullah, gitu ya. Gitu. Karena kita semua nih nggak ada yang kekuatannya kekal. Yang tadi teman-teman sebutin emang kekuatannya abadi? Enggak. Gitu. Yang abadi itu kekuatannya siapa? Allah. Nggak ada selain Allah tuh yang abadi, gitu kan. Bahkan tokoh-tokoh fiktif yang tadi kalian sebutin di film dia kuat. Pertanyaannya, kalau ada kondisi yang serupa, misalnya Spiderman, dia itu bisa kuat bawa orang gitu ya, gelantungan di antara gedung-gedung gitu kan. Tapi kalau misal di kehidupan nyata ada orang yang butuh bantuan, emang muncul Spiderman? Enggak kan. Nah, itu jadi kekuatan yang sesungguhnya itu hanya milik Allah gitu. Kita ini manusia punya kekuatan juga, tapi ada batasnya. Sehebat apapun kalian jadi orang paling kuat di bumi pun ada saatnya nanti kalian jadi lemah gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kita masuk ke pembahasan tentang Al-Qawi. Al-Qawi itu tadi apa? Maha kuat, bisa juga maha perkasa. Nah, yang dimaksud maha kuat atau maha perkasa itu kayak gimana? Maksudnya itu adalah Allah itu adalah zat atau sesuatu yang paling kuat. Nggak ada sesuatu apapun, mau itu hewan kah, manusia kah, jin kah, atau apapun yang lainnya yang lebih kuat dari Allah itu nggak ada. Jangankan lebih kuat daripada Allah, hampir menyamai Allah aja tuh nggak ada. Gitu. Jadi itu tuh ya. Nah, ada juga di sini kekuatannya Allah itu ada kelemahannya nggak sih? Nggak ada. Allah itu nggak punya kelemahan. Kalau manusia atau makhluk, dia itu sehebat apapun dia pasti punya kelemahan nggak? Pasti punya. Gitu. Pasti bisa dikalahin nggak? Pasti. Pasti ada yang bisa ngalahin dia, ada yang bisa ngejatohin dia.
Itu pasti. Tapi Allah enggak. Itu. Karena semua makhluk itu nyawanya di tangannya Allah tuh. Ya kalau Allah mau, udah cabut aja nyawanya. Tinggal nyuruh malaikat Israel gitu kan. Nah, yang berikutnya, Allah itu menggunakan kekuatannya untuk apa? Untuk mengatur semua makhluknya, semua ciptaannya. Jadi alam semesta ini kita nih ada bumi, ada matahari, ada sistem tata surya, gitu. Ada planet-planet lain, ada galaksi lain, itu semua bergerak. Tapi hebatnya sudah jutaan tahun, bumi ini nggak pernah tabrakan sama planet Merkurius misalnya, atau Venus, gitu. Atau nabrak matahari, pernah nggak? Enggak, gitu. Kalau misalnya nggak ada yang ngatur, kira-kira bakal tabrakan nggak sih? Pasti. Lampu merah aja, kalau nggak ada, bisa ada yang tabrakan nggak? Ada yang kecelakaan? Ada, itu cuma lampu merah. Ini alam semesta yang gede banget, luas banget, dan jumlah planet-planet dan bintang-bintang itu bisa jadi jutaan. Gitu. Bahkan ada yang mengatakan sampai miliaran. Kalau nggak diatur sama Allah, siapa yang bisa ngatur? Gitu. Nggak mungkin bisa semua itu teratur kalau nggak diatur sama Allah. Nah, teladannya apa yang bisa kita ambil dari Al-Qawi? Nah, yang pertama itu adalah kita tidak boleh bersikap apa? Bersikap lemah. Nah, kan Allah Maha Kuat. Gitu. Kita belajar dari Allah yang Maha Kuat supaya kita jadi kuat juga. Maka jangan bersikap lemah, betul. Yang kedua, kalau kita sudah berlatih jadi orang yang kuat, nggak berlemah diri, gitu, maka kita menggunakan kekuatan kita itu untuk apa? Untuk kebaikan, untuk menolong orang, gitu. Nah, itu teladan yang bisa kita ambil dari sifatnya Allah atau namanya Allah yang namanya Al-Qawi. Oke, Al-Qawi. Nah, ini baru kita masuk ke Al-Qayyum. Nah, Al-Qayyum itu apa artinya? Maha berdiri sendiri atau mandiri, betul. Jadi Allah itu mandiri, apa Allah itu mandi sendiri? Enggak. Gitu. Allah nggak butuh mandi. Kalau kita nggak mandi bau, ya. Gitu, kita nggak mandi kotor, gitu. Allah itu nggak butuh mandi, gitu. Allah tuh maha suci, gitu. Jadi Allah tuh nggak bakalan kotor, ya. Jadi mandiri ini juga bukan mandi sendiri ya teman-teman. Mandiri itu bisa melakukan sesuatu sendirian. Bahkan Allah itu nggak butuh apapun sebenarnya. Seandainya makhluk di dunia ini nggak ada, Mister mau nanya, Allah tetap ada apa nggak? Ada. Tuh, jadi Allah tuh kayak begitu tuh. Allah itu maha ada, maka seandainya nggak ada apapun di dunia ini, di alam semesta ini, Allah tetap ada. Apa Allah tetap hidup? Ya. Tetap hidup, itu walaupun semuanya itu mati. Gitu. Nanti ada saat dimana semua orang itu pada mati, Allah tetap hidup nggak? Tetap hidup. Gitu. Allah mampu melakukan sesuatu sendiri jika Allah mau. Ada yang mau bertanya nggak tentang ini? Ya. Kenapa, Zafra? Kenapa Allah bisa berdiri sendiri? Gitu. Ini berdiri sendiri bukan maksudnya kita berdiri gini ya. Mister, kalau Allah berdiri sendiri, saya juga bisa berdiri sendiri. Nih, berdiri sendiri. Bukan gitu maksudnya. Berdiri sendiri itu maksudnya bisa melakukan sesuatu dan nggak butuh siapapun. Itu berdirinya Allah tuh kayak gitu maksudnya ya. Gitu. Nah, kenapa Allah bisa melakukan semuanya sendiri? Ya karena Allah itu Tuhan, Allah itu Rob, gitu, yang menciptakan semuanya. Gitu. Jadi sebelum ada sesuatu pun Allah udah ada. Jadi Allah tuh nggak butuh siapa-siapa sebenarnya. Ketika semuanya itu belum diciptakan sama Allah, apa Allah merasa kesepian? Oh, enggak. Kesepian itu cuma sikapnya makhluk. Gitu. Kalau Allah sendirian pun juga nggak pernah ngerasa kesepian. Gitu. Nah, kenapa Allah menciptakan makhluk? Ya itu bagian dari kasih sayangnya Allah. Gitu. Allah menciptakan makhluk. Gitu. Nah, itu ya. Jadi Allah mampu melakukan sesuatu sendiri. Nah, biasanya ada pertanyaan. Kalau Allah bisa melakukan sesuatu sendiri, kenapa harus ada malaikat? Ada yang tahu? Enggak. Iya. Apa? Karena Allah mau memberitahu makhluknya bahwa dia memiliki Iya, betul. memberitahu kuasanya pada makhluk. Iya. Jadi Allah nih persis nih kayak yang dibilang sama Vio. Jadi kenapa Allah itu punya malaikat yang disuruh-suruh gitu ya? Itu bukan karena Allah membutuhkan bantuannya malaikat, tapi karena Allah pengen nunjukin kekuasaannya Allah itu luas banget loh, besar banget loh. Gitu. Sampai-sampai urusan-urusan yang besar itu nggak perlu Allah yang ngurus, langsung aja suruh tuh. Kayak misalnya contoh, teman-teman tahu raja? Dia punya kekuasaan ya?
Nah, dia punya pasukan nggak? Punya. Punya ajudan nggak? Punya pembantu nggak? Punya. Misalnya, dia habis makan. Itu. Ada yang nyuciin piring, ya. Dia kalau nyuci piring sendiri bisa nggak? Bisa. Tapi ngapain gitu kan? Dia raja. Atau misalnya ada keperluan di wilayahnya, misalnya soal nyelesain permasalahan kecil di negaranya. Raja ini dia cukup nyuruh tuh ajudannya atau pasukannya. Itu nih selesain masalah di daerah ini. Kecuali nanti yang memang perlu langsung dia yang turun. Nah, Allah pun gitu. Ada waktu-waktu ketika Allah langsung yang nolong hambanya. Contoh Nabi Musa. Itu Allah langsung nggak yang nolong? Langsung. Gimana ceritanya tongkat itu bisa ngebelah lautan? Gitu. Nah gitu ya. Nah teladannya apa dari Al-Qayyum? Kita berusaha melakukan sesuatu yang bisa kita lakukan itu sendiri. Gitu. Jadi kalau masih bisa kita lakukan, maka lakukanlah sendiri. Gitu. Kita memang bukan Allah yang dia itu maha berdiri sendiri. Tapi kita mampu melakukan sesuatu itu sendiri yang memang itu bisa kita lakukan. Gitu. Jadi selama kita masih bisa lakukan, lakukanlah. Gitu. Jangan belum, aku nggak bisa, belum dicoba. Gitu. Aku malas. Gitu. Nah itu namanya berlemah diri. Ya. Gitu. Jadi kita perlu melakukan sesuatu sendiri. Baik teman-teman, sudah paham ya dari sini tentang Al-Qawi dan Al-Qayyum? Oke, masih ada yang mau ditanya tentang Al-Qawi dan Al-Qayyum? Kalau nggak ada, kita lanjutkan sesi diskusi. Ya. Jadi teman-teman, apa yang perlu didiskusikan? Yang perlu didiskusikan hanya ada dua hal. Yang pertama tentang gimana caranya kita menggunakan kekuatan fisik atau ilmu kita di jalan Allah atau di jalan yang baik. Itu untuk bermanfaatan, untuk kebaikan orang, untuk menolong orang lain. Nah, yang berikutnya apa saja contoh perbuatan mandiri di rumah dan di sekolah? Gampang nggak? Gampang ya? Ada yang bingung nggak tentang dua hal ini? Nggak ada ya? Oke, sekarang Mr. Arif minta teman-teman buat berdiskusi dengan temannya 2-3 orang. Maksimal 3 orang. Berdua juga boleh. Silakan, boleh depan belakangnya, kanan kirinya. Ya. Diputar aja kursinya. Nah, mejanya cukup 1 nggak apa-apa. Nah, ditulis ya. Soalnya nggak ditulis nggak apa-apa. Ininya saja nih, jawabannya saja. Bagaimana cara menggunakan kekuatan di jalan yang baik? Nah, misalnya kalian mau nyebutin 1 apa? Gitu. Nah, kalau yang nomor 2, teman-teman boleh tulis di sekolah apa bentuknya, di rumah apa bentuknya. Gitu. Oke, ditulis. Kalau mau ditulis soalnya juga silakan. Ayo. Ini handphone sama siapa? Nah, kesini biar diskusinya enak. Atau kesini yang lebih lega nih. Kursinya aja. Yang lain itu kan udah ada tadi. Pembantu kakek-kakek sudah ada tadi. Bisa. Nah itu dalam bentuk apa tuh berarti? Dalam bentuk apa? Kan membantu. Tadi apa tadi Tara bilangnya? Tadi Tara donasi, berarti donasi apa yang diberikan? Bisa uang atau bantuan makanan. Berarti itu bersifatnya apa? Materi. Jadi ada bentuk materinya gitu. Bisa, nggak apa-apa tulis saja. Tuh. Memberi makanan. Tadi apa tadi Tara sebutin? Tulis aja. Memberikan donasi. Soalnya nggak usah. Kalau mau ditulis sih silakan. Kenapa? Mau ke toilet ya? Cepetan. Iya. Udah, apa nih? Oke, membantu ibu mencuci piring. Menyiapkan alat sekolah sendiri, bagus. Mengerjakan ulangan tanpa menyontek. Oke, bagus. Ada yang bingung? Tidak. Oke. Nomor 1 saja. Masing-masing 1.
Kalau yang nomor 2 itu rumah sendiri, 1, sekolah 1, ya. Oke, ada yang udah selesai? Oke, coba Mister minta yang sudah selesai. Ya, Faisal coba tulis contoh perilaku mandiri di rumah. Nih, spidolnya. Silakan Faisal. Satu aja. Agak gede tulisannya. Belajar tanpa disuruh. Oke, bagus. Belajar tanpa disuruh. Nah, ini bentuk kemandirian ya. Ya, silakan Tara. Di sekolah ya. Mengerjakan ujian. Sendiri. Oke, bagus Tara, mengerjakan ujian sendiri ya. Kalau tugas, boleh nggak kita nanya gimana caranya kalau kita nggak paham? Boleh ya. Yang kalau ujian ya nggak boleh. Gitu. Oke, cukup. Ini beberapa contoh. Misalnya yakin kalian sudah ngebuat semuanya. Jadi untuk hari ini pembahasan kita tentang Asmaul Husna, Al-Qayyum dan Al-Qawi cukup sampai di sini. Nah, sebelum kita akhiri, Mister mau tanya dulu. Nih, tadi kan kita belajar tentang Al-Qawi dan Al-Qayyum. Ya, silakan kembali dulu ke tempatnya yang masih tadi berkumpul dengan teman sekelompoknya. Ya. Ayo, Bagir duduk. Baik. Dah. Baik, kita lanjutkan ya teman-teman. Nah, kita mau kita akhiri pelajaran kita pada hari ini. Untuk pelajaran kita hari ini ada Al-Qawi Al-Qayyum. Kita sedikit mereview saja nih. Tadi kita belajar tentang yang maha kuat dan yang maha mandiri. Nah, Mister mau nanya, gimana caranya kita jadi kuat? Nge-gym. Kayak berlatih gitu ya, berolahraga kalau dalam hal fisik, kalau dalam hal keilmuan belajar gitu. Nah, berusaha lah intinya ya. Gitu. Kalau kita semakin rajin berusaha, berlatih, maka fisik kita nih atau kecerdasan kita itu bakal menjadi kuat gitu ya. Nah, kemudian kalau biar jadi mandiri gimana caranya? Zafran? Iya, berusaha untuk melakukan sesuatu sendiri ya, gitu. Jadi kalau kita belum mandiri, maka usahakan kita jadi anak yang mandiri. Di rumah kita misalnya ada ART, ya tetap hal-hal yang bisa kita lakukan sendiri. Nah, gitu ya. Baik teman-teman, sebelum kita membaca doa dan kita tutup, kita ada sedikit tugas nih untuk teman-teman. Jadi teman-teman coba lakukan di rumah bentuk kemandirian yang belum pernah teman-teman lakukan. Gitu. Minimal sekali aja ya. Misalnya teman-teman nggak biasa nyuci piring sendiri habis makan. Nah, cuci piring sendiri. Syukur-syukur bisa bantuin ibunya tuh cuci piring yang ada di tempat cucian piring dibersihin semua. Wah, itu lebih keren lagi. Gitu. Atau bentuk yang lain. Tapi minimal kalau misalnya baju yang kita pakai nih nggak mesti teman-teman cuci gitu. Kalau teman-teman itu nggak mampu, tapi kalau mampu ya silakan. Cukup misalnya teman-teman nggak lempar-lempar gitu. Pulang sekolah baju dilempar. Nah, itu mandiri nggak? Enggak. Gitu. Taruh di tempat cucian. Nah, kan kita nggak disuruh nyuci ya. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi ada tugas untuk teman-teman untuk ini biar ilmu kita ini bermanfaat. Tuh, nggak cuman kita pelajarin doang, tapi diamalkan. Nah, gitu. Paham teman-teman?
Oke, untuk hari ini kita cukupkan. Let's close our lesson today with reciting Alhamdulillah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman semua.